Terima kasih Jessica dan pemirsa. Kami pagi hari ini menyoroti kasus di Lebak Bulus, Jakarta. Remaja 14 tahun yang menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Ayah dan neneknya meninggal dunia, sang ibu masih dirawat di rumah sakit. Dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkap bahwa kondisi si ibu mulai membaik. Kami akan dalami di pagi hari ini, pemirsa. Pelaku sendiri, ya, anak usia 14 tahun, diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur. Ya. Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah. Ada dua di sini, neurosis. Jadi biasanya itu ada gangguan kecemasan, ada halusinasi, ada delusi. Bisa punya halusinasi dengan melihat ada orang, bisikan, dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan kita semua, kenapa begitu tega remaja ini untuk melakukan tindakan kriminal hingga membunuh orang-orang terdekat, dan bagaimana perkembangan dari kasus ini sendiri, berikut liputannya pemirsa. Belum diketahui pasti apa motif remaja 14 tahun di Jakarta Selatan yang tega membunuh keluarganya sendiri, yakni ayah dan neneknya. Sementara kondisi sang ibu yang selamat mulai membaik usai mendapat penanganan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengatakan sang ibu berpotensi menjadi saksi dalam kasus ini. Namun pihaknya tidak akan terburu-buru memaksakan. Penyidik akan meminta keterangan jika sudah ada lampu hijau dari pihak rumah sakit. Ya, karena ibunya kan dia diserang pakai senjata tajam, ya, yang jelas banyak darah yang keluar gitu, sampai dengan informasi rumah sakit juga melakukan transfusi darah gitu, seperti itu. Jadi untuk bisa menanyai dan meminta keterangan, ya nanti akan diberitahu oleh dokter gitu. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Harifatul Fauzi telah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk membahas perkembangan kasus remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Harifatul menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang saat ini tengah terjadi. Ia juga menyebut pihaknya akan mendampingi A selama proses hukum berjalan. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi. Karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi, ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal mengungkapkan kondisi A saat ini mulai stabil. Pihak kepolisian juga akan melibatkan psikolog anak dan apsifor untuk memudahkan penyelidikan. Lebih jauh, pihak kepolisian juga akan mendalami motif dengan psikiater. Kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Tentunya nanti pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak, ya, dari apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang, dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam.
Diketahui dalam kasus anak remaja berusia 14 tahun yang menusuk ayah dan neneknya hingga tewas, juga menusuk ibunya dengan pisau. Dalam penanganan awal, saat dibawa ke rumah sakit, pihak kepolisian juga mengungkap kondisi ibu sempat kritis dan mengalami pendarahan hebat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, hari ini adalah hari kedua setelah penangkapan pelaku penusukan terhadap ayah, ibu, dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pemeriksaan motif ini masih dilakukan. Pagi ini sudah bergabung bersama kami di studio ada kriminolog Hanifah Hasna. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga dari luar studio sudah bergabung Kasih Humas Polres Jaksel, AKP Nurmadewi. Ibu Nurmadewi, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, terima kasih Ibu sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya ke Ibu Nurma terlebih dahulu ya Ibu. Ibu, kondisi si anak saat ini bagaimana Ibu? Ya, kondisi anak hari ini dari kemarin dia sudah mulai menunjukkan bahwa dia sudah stabil ya. Dari pertama kita amankan, kemudian kita mintain keterangan, dia tidak ngomong sama sekali, tidak mau bicara, kemudian dia hanya menangis, bengong, dan apapun kita lakukan dia hanya melihat. Nah, itu yang pertama kali kita amankan. Nah, setelah kemarin dia sudah mulai berbicara, karena memang cara penanganan untuk anak dan yang dewasa memang beda. Itu Mas, itu yang kita lakukan di Polres Metro Jakarta Selatan oleh penyidik. Oke, Ibu, berarti si adik ini sudah bisa berbicara dan sudah bisa didekati untuk digali informasinya? Betul. Jadi kemarin sudah kita dapatkan, kemudian juga dia sudah mengaku. Akhirnya semalam kita setelah ada bukti-bukti petunjuk, baik dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi yang ada, lanjut dari ke pengakuan dari anak yang berkonflik dengan hukum, kita sudah menetapkan anak tersebut menjadi tersangka. Oke, berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Ibu. Ibu, kondisi ibu dari pelaku ini sendiri di rumah sakit saat ini seperti apa? Betul. Jadi di rumah sakit juga kita tetap berkoordinasi ya. Di sana juga ada anggota kita yang berjaga, ya Mas. Nah, di situ juga kita berjaga dari kondisinya masih di ICU. Setelah dilakukan tindakan dari Rumah Sakit Fatmawati, yaitu operasi, lanjut dimasukkan ke ICU, ya, dari ICU. Nah, di situ kita tidak bisa berkomunikasi. Ya, untuk sementara ini kita doakan saja semoga cepat sembuh, kemudian bisa kita mintain keterangan. Karena keterangan dari ibu anak tersebut sangat berarti bagi kita dalam kasus ini. Gitu. Ya, baik. Ibu, ini kan saya mau konfirmasi ulang kembali. Kasat Reskrim kan sempat menyebut ya dalam interogasi awal bahwa pelaku ini merasa tidak bisa tidur, ada hal-hal yang membisiki dia, meresahkan begitu. Ini bisikan apa yang dimaksud Ibu? Apakah ini sudah positif bahwa ini ada gangguan kejiwaan atau misalnya ini bisikan lain? Ya, jadi di situ hanya waktu kemarin pas Bapak Kasat berinteraksi atau bertanya. Nah, kemudian dia mengeluarkan demikian kata-katanya. Tapi, Mas, di sini juga harus dibuktikan karena memang di psikologi forensik yang harus membuktikan, ya. Tapi dari segi kita dari penyidik ini harus pembuktiannya dengan teknis yang jelas dari barang bukti, saksi-saksi, kemudian apa saja yang memperkuat apa yang dilakukan dia yang kemarin itu yang kita dalami, Mas. Ya, dari segi yang disebutkan itu kan tidak terlihat atau gaib, tapi yang harus kita dalami adalah yang terlihat gitu. Jadi semuanya harus jalan. Dari pengakuannya demikian, kita langsung tindak lanjuti dengan forensik psikologi tentunya, dan hasilnya nanti kita dapat. Nah, kemudian dari segi teknisnya kita harus mendapatkan barang bukti, saksi-saksi, apa-apa saja yang bisa kita lihat dari keterangan-keterangan itu yang menjadi petunjuk bagi seseorang yang harus dijadikan tersangka tentunya. Gitu. Oke. Pemeriksaan kejiwaannya sudah dilaksanakan dan kapan dirilis, Ibu? Ya, jadi sudah kemarin, tapi untuk hasilnya masih belum ya. Nanti setelah selesai, nanti ahlinya yang pasti merilis, Mas. Oke, baik.
Ibu Nurma, di studio juga ada Ibu Hanifah, kriminolog. Ibu Hanifah, jadi kalau kita dengarkan penjelasan dari Ibu Nurma tadi, berarti ada kemungkinan ini bisikan-bisikan tadi ya, semacam halusinasi tadi. Pertanyaan saya, bagaimana mendalami motif kriminal karena faktor psikotik seperti ini? Ya. Jadi sebetulnya memang ada perilaku kriminal yang disebabkan oleh hal itu. Tetapi walaupun demikian kita tetap harus seperti yang disampaikan Ibu Nurma, harus tetap dipastikan gitu, harus didalami. Karena yang bisa mendalami ini hanya dokter dari rumah sakit jiwa gitu ya. Sehingga ini benar adanya dia dalam kondisi seperti itu. Bukan karena dia menjadikan ini sebagai alibi untuk menyelamatkan diri gitu ya. Nah masalahnya adalah kenapa anak ini punya alibi seperti ini gitu ya. Kalau memang seperti itu berarti kan kejahatan dipelajari oleh anak ini gitu ya. Remaja saat ini itu sangat-sangat pintar gitu. Nah untuk masalah mentalnya sebetulnya anak-anak zaman sekarang itu bisa melakukan self-diagnose. Self-diagnose itu bisa, bad, right? Maksudnya itu nggak baik berarti sebenarnya itu kan? tidak baik karena self-diagnose itu kan disediakan di Google dimanapun gitu ya, dan mereka meyakini bahwa kondisi dia seperti itu gitu ya. Harusnya dia didampingi oleh psikiater atau psikolog untuk menentukan dia sakit atau tidak gitu. Nah kebanyakan dari anak-anak ketika dia sudah melakukan self-diagnose, dia menghayati peran itu bahwa iya aku memang bipolar, iya aku memang skizofren gitu. Padahal nah ini yang paling baik. Iya betul. Maka ini yang berbahaya sekali untuk anak-anak generasi muda saat ini. Namun yang perlu kita pahami lagi, ketika memang dia itu ada gangguan psikotik tadi itu atau gangguan mental, kan gangguan mental itu tidak ujuk-ujuk ada. Artinya dia dalam pengasuhan orang tua. Tidak mungkin dia tidak menunjukkan gitu. Berarti ada apa antara anak ini dengan hubungan anak ini dengan orang tua? Apakah ada kerenggangan? Karena bisikan-bisikan itu dia pasti akan terganggu. Nah ketika terganggu dia akan menyampaikan ke orang tua. Dan orang tua akan membantu gitu ya. Biasanya sih respon pertama itu kamu itu mimpi kali gitu ya. Tetapi ini kan menjadi perhatian. Ketika sudah menjadi perhatian ini akan menjadi kewajiban yang lain dengan memeriksakan atau membawa ke ahli gitu ya. Sehingga kondisi-kondisi ini bisa dihindari. Tapi sangat mungkin penyebabnya adalah psikotik. Karena ini kan namanya familisida. Familisida itu pembunuhan di antara keluarga. Itu kebanyakan adalah karena gangguan psikotik. Walaupun sebab-sebab lain itu banyak sekali. Karena sebab dari lingkungan seperti apa. Apa yang dia tonton selama ini. Apakah dia mengkonsumsi atau mengakses games yang tentang kekerasan. Atau lingkungan yang mungkin yang membuat dia menjadi abusive gitu ya. Karena lingkungan yang dia... Sehingga membuat dia berani untuk melakukan hal kriminal seperti itu. Iya betul sekali. Baik. Saya akan bertanya dengan Ibu Nurma. Ibu Nurma, bagaimana membuktikan bahwa nanti benar kalau misalnya ada kasus seperti ini, kasus yang melibatkan faktor psikotik, ini beneran dia mengalami gangguan kejiwaan atau hanya cara-cara aja untuk menghindari atau mengurangi hukuman begitu? Nanti dijawab ya Ibu Nurma setelah jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.